Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berjumpa lagi dengan mata pelajaran fikih ibadah. Alhamdulillah nggih. Minggu lalu Bu Guru sudah memberikan tugas untuk anak-anakku semuanya untuk praktek ibadah. Praktek melaksanakan wudhu. Jadi bagi yang belum mengirimkan praktek berwudu, nanti anak-anakku semangat ya untuk mengirimkan praktik berwudunya. Dan bagi yang sudah mengirimkan, mumtaz ya, tabarakallah untuk kalian. Seperti itu. Kenapa? Di sini praktek di sini tujuannya adalah untuk anak-anakku semuanya digunakan dalam beribadah sehari-hari. Nah, bukan hanya sholat 5 waktu ya. Nanti anak-anakku seperti hendak membaca Al-Quran itu kan disunahkan untuk berwudu atau bersuci, kemudian juga masuk masjid bersuci dulu ya. Nah, sunahnya. Kemudian juga ketika kita hendak pengajian, menghadiri kajian, itu juga kita disunahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena agar ilmu yang kita dengar itu bisa dicerna di dalam pikiran kita atau otak kita, agar terekam ilmu yang sudah kita dengarkan. Seperti itu. Jadi sangat penting ya anak-anak semuanya berwudu itu. Nah, di sini kita memahami berwudu. Nah, di sini berwudu bukan hanya untuk salah satu ibadah ya, tetapi juga bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita, seperti itu, oke. Nah, sebelum masuk ke situ, kita perlu pahami anak-anakku semuanya. Poin yang pertama, hal yang menarik dari wudu. Wudu adalah sebuah perintah berasal dari Allah. Perintah itu ditunjukkan kepada kaum muslimin sebagai pendahulu untuk sholat dan ibadah lainnya. Nah, ibadah lainnya seperti tadi yang Bu Guru contohkan ya. Ketika mau tidur itu berwudu, ketika kita hendak berangkat sekolah itu berwudu, kemudian berangkat kajian, membaca Al-Quran itu semua berwudu, agar apa yang kita lakukan pada hari itu mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan pahala. Seperti itu kan anak-anakku semuanya. Nah, di sini ada, coba perhatikan gambar. Di situ ada gambar bangun tidur kemudian berwudu. Nah, itu ceritanya seperti ini anak-anakku semuanya. Setiap hari kita bangun pagi-pagi. Seorang muslim mengawali hari dengan melaksanakan sholat subuh. Waktu subuh masih tampak gelap, dinginnya udara terasa ke seluruh tubuh. Begitu kita keluar menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Sebelum melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita berwudu dahulu. Berwudu dilakukan untuk menghilangkan apa anak-anakku? Iya, hadas kecil dan besar. Badan terasa bersih dan suci setelah wudu. Di dalam wudu terkandung sebuah hikmah. Salah satu hikmahnya adalah mengisyaratkan kepada kita untuk memulai ibadah dan kehidupan hari itu dengan kesucian lahir dan batin. Nah, jadi seperti itu nggih. Jadi diperintahkan untuk kita selalu bersuci, menjaga kesucian kita, seperti itu. Badan suci dan bersih karena wudu, maka siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh adalah kewajiban yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Nah, di sini wudu bukan hanya untuk sholat subuh saja, anak-anakku semuanya. Nah, tapi wajib untuk sholat apa saja? Sholat wajib, coba sebutkan. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, seperti itu. Itu juga harus didahului dengan wudu. Diwajibkan untuk kita berwudu dulu sebelum sholat wajib tadi atau sholat fardu tadi, ya. Nah, itu. Nah, poin kedua, bentuk-bentuk wudu. Wudu mengandung arti kebersihan dan keindahan.
wudu sebagai pintu masuk dalam beribadah. Di sini ada beberapa bentuk wudu anak-anakku semuanya. Yang pertama, niat. Ayo, siapa yang belum hafal niat wudu? Mari kita hafalkan, ya. Nah, jadi dihafalkan sejak dini, ya. Niat itu apa? Niat adalah keinginan dalam hati akan berbuat sesuatu. Setiap perbuatan akan dilakukan manusia harus ada niatnya. Jadi semuanya itu ada niatnya. Misalkan anak-anakku semuanya mau ke pantai, misalkan jalan-jalan ke pantai. Nah, itu kan sudah ada niatnya. Nah, hari ini jalan-jalan ke pantai, itu sudah ada niatnya. Niatnya main atau bermain ke pantai. Lah kalau jalan-jalan, tujuannya belum jelas atau niatnya belum ada. Niatnya masih bingung. Nah, itu nanti nggak jelas. Nah, nanti hanya muter-muter saja. Nah, harusnya itu sudah sampai di tempat wisata, tapi hanya muter-muter jalan-jalan pakai sepeda. Nah, karena itu tadi tidak ada niatnya. Nah, seperti itu. Karena niat itu sangat penting ya di setiap perbuatan kita anak-anak semuanya. Karena niat termasuk rukun dalam setiap perbuatan. Jadi, setiap perbuatan harus disertai dengan niat. Nah, seperti ini ya. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya setiap perbuatan disertai dengan niat. Jadi semua itu dilihat dari niatnya. Seperti contohnya sedekah. Sedekah itu niatnya buat apa toh? Buat apa anakku? Buat ibadah kita kepada Allah. Berarti itu niatnya lillahi ta'ala. Nah, jadi salah ya ketika ada seseorang itu memberikan sedekah, tapi niatnya pengen dipuji orang lain, pengen dilihat orang lain, pamer. Nah, itu salah ya. Niatnya bukan karena Allah. Yang harusnya mendapat pahala malah mendapatkan dosa karena sifat pamer tersebut. Nah, itu ya. Nah, kemudian suatu perbuatan akan dikerjakan karena ada niat. Dalam niat terkandung bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Begitu pula dengan wudu. Niat wudu dibaca ketika hendak wudu atau bertepatan dengan membasuh muka. Niat wudu itu dimaksudkan agar wudu yang dikerjakan itu sah atau diterima oleh Allah. Jadi, siapa yang pengen wudunya diterima oleh Allah atau sah, itu maka harus ada nih niatnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke B. Membasuh muka atau wajah. Membasuh muka ketika wudu harus dilakukan secara sempurna. Seluruh yang ada di muka harus dibasuh, dimulai dari bagian ubun-ubun sampai dagu. Nah, di sini nggih. Nah, jadi dagunya harus terkena anakku semua. Dagu bawah itu harus terkena air wudu. Nah, ketika sudah sampai dagu, lanjut ke kanan dan ke kiri, yakni menuju pipi kiri hingga pipi kanan. Jadi caranya itu seperti itu nggih, cara membasuhnya. Membasuh muka disunahkan sebanyak berapa kali anak-anakku? 3 kali basuhan, nggih. Seperti sabda Rasulullah, yakni membasuh dan mencuci muka dari awal permukaan dagu memanjang dan melebar. Nah, di sini. Jadi dari dagu itu kemudian lanjut ke tempat tumbuhnya bulu kumis, alis, bulu mata, dan jambang. Selanjutnya air ke bagian depan wajah apabila bulu janggut tipis. Selanjutnya di poin B, membasuh kedua tangan. Di sini anak-anakku semua itu juga harus benar nggih membasuh kedua tangannya.
ketika wudhu dimulai, jadi dibasuhnya itu dari ujung jari sampai siku tangan, jadi sampai siku-siku. Nah, itu dibasuh sebanyak maksimal 3 kali pada tiap-tiap tangan. Seperti Rasulullah bersabda, mencuci kedua tangan sampai 3 kali. Apabila di jari-jari terdapat cincin itu digerak-gerakkan dan memanjangkan tempat yang terkena. Jadi maksudnya di sini adalah agar jari yang ada cincinnya tadi itu tidak terhalangi air wudhu, anak-anakku. Jadi semua jari itu terkena air wudhu. Maka dari itu di sini ketika punya kutek, kan ada orang-orang dewasa itu pakai kutek itu enggak, kalau bisa itu jangan pakai ya anak-anakku. Nah, lebih baik tidak pakai. Karena apa? Karena ketika kalian nanti berwudu itu air terhalang oleh kitek atau kutek. Jadi air tidak bisa meresap di kuku-kuku kalian. Nah, tidak bisa terbasuh oleh air wudu. Seperti itu, oke. Selanjutnya itu ada poin D, mengusap sebagian kepala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mengusap sebagian kepala adalah mengusap bagian depan pada kepala. Apabila rambutnya panjang, cukup mengusap rambut yang letaknya pada kepala bagian depan. Nah, jadi misalkan buat solehah di sini, rambutnya panjang, tidak perlu dibasuh sampai basah semua rambutnya, itu tidak perlu, hanya dibasuh, namanya membasuh hanya dibasuh saja, nak, di paling depan saja. Nah, seperti itu. Mengusap sebagian kepala itu disunahkan sampai 3 kali usapan. Di sini Rasulullah meletakkan kedua tangannya dan meletakkan ujung-ujung jari kanan dan kirinya, lalu meletakkan di ujung kepalanya dan menyempurnakan ke belakang. Jadi airnya cukup secukupnya, terus diletakkan di ujung kepala dan diteruskan ke belakang. Jadi bukan hanya di depan saja cek seperti itu. Nah, tapi dilanjutkan ke belakang, Selanjutnya poin E, membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki rukun terakhir wudhu. Membasuh kaki tidak boleh ditinggalkan. Ayo di sini, Nah, diperhatikan. Jangan sampai tertinggal untuk membasuh kaki. Membasuh kaki juga bukan hanya dibasuh saja dikenai air, akan tetapi dibasuh sampai ke mata kaki, kemudian jari-jari kaki. Nah, itu diperhatikan, telapak kaki itu harus dibasuh, Jadi semua kaki itu harus terkena air sampai di mata kaki. Jangan sampai ada bagian dari kaki tersebut itu tidak terkena air wudhu. Nah, dan selanjutnya adalah tertib. Tertib di sini, tata cara berwudhu harus dilakukan dengan tertib, termasuk rukun dalam pelaksanaan wudhu. Wudhu yang dilakukan berpengaruh pada sah atau tidaknya wudhu. Maka dari itu, anak-anakku, jadi wudhu itu harus secara tertib. Pertama kita harus niatkan, kemudian membasuh tangan, muka. Seperti itu harus urut, harus tertib. Tidak boleh dijanja, tidak boleh diselang-seling gitu. Misalkan habis membasuh tangan, kepala dulu, enggak boleh, harus urut, Nah, muka dulu, kemudian seperti yang anak-anakku semuanya hafalkan wudhunya itu. Nah, di sini perhatikan, di sini ada wudhu dapat menghapuskan dosa. Nah, di sini ada sedang bermain bola, berantem di sini. Kemudian maaf-maafan. Nah, di sini ada berwudhu. Nah, dari sini ketika kita terbiasa berwudhu, itu kita akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita, termasuk dosa marah atau emosi, Nah, di sini
Pernahkah kamu marah-marah? Yo, siapa yang di sini pernah marah-marah? Entah dengan adik, teman sekolah, kemudian teman di rumah. Pasti pernah, nggih? Nah, sikap marah itu timbul karena sikap yang tidak disukainya. Nah, seperti itu, nggih. Itu bertentangan dengan kemauan kita. Nah, seperti ini. Contoh, saat bermain gebak, misalkan kaki kita terinjak teman, mungkin teman kita tidak sengaja, tapi kita merasa sakit yang luar biasa, spontan kita emosi dan marah-marah kepada siapa? Teman tersebut. Nah, sikap marah tersebut itu timbul karena badan tersakiti. Nah, itu juga menimbulkan marah-marah toh. Nah, itu padahal tidak sengaja seperti itu. Nah, ini juga ada cerita. Suatu hari kita sedang belajar, tiba-tiba adik kecil datang dengan membawa buku pelajaran yang disobek-sobek. Ternyata buku yang disobek itu milik kita. Spontan kita marah-marah kepada adik kita. Sikap marah kita itu timbul karena tidak suka dengan sikap adik. Nah, di sini bisa diambil pelajaran, nggih, bahwa Islam itu agama yang penuh kasih sayang anak-anakku semuanya. Kita tidak boleh bersikap marah kepada siapapun. Apabila bersikap marah kepada orang tua yang melahirkan kita, merawat kita, menjaga kita, nah, sikap marah harus ditiadakan. Nah, orang tua itu sudah mendidik kita, melahirkan kita, masa kita marah-marah kepada orang tua? Itu tidak baik, ya. Itu nanti berdosa. Nah, karena marah itu pun juga tidak ada manfaatnya, anak-anakku semuanya. Itu hanya emosi dan marah yang menimbulkan suatu dosa. Nah, karena marah itu timbul karena adanya godaan setan. Tubuh kita itu dikontrol oleh setan. Seperti itu. Jadi di sini kita menghindari untuk marah-marah. Ayo tinggalkan sikap marah-marah sekarang juga. Gantilah sikap marah-marah dengan memberikan maaf dan banyak senyum. Nah, saat emosi dan marah datang, berusahalah sekuat tenaga menahannya dan segera untuk mengambil air wudhu. Nah, agar amarah tersebut menjadi hilang ketika kita berwudu, karena itu termasuk terapi marah, ya. Nah, di sini seperti Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sebaik-baiknya, maka akan keluarlah kesalahan-kesalahan atau dosanya, termasuk yang dari bawah atau dalam kuku-kukunya. Jadi sangat luar biasa, nggih. Berwudu itu bisa menghapuskan dosa kita, salah satunya yakni emosi dan marah-marah. Nah, di sini yuk, bagaimana tata cara wudu dapat menghapuskan dosa? Yang pertama, caranya yakni berniat. Berniat wudu sambil membersihkan atau membasuh seluruh wajah. Wajah menjadi berseri-seri setelah dibasuh rata. Wajah terbebas dari raut muka yang muram dan kemerah-merahan. Jadi setelah kita berniat dan membasuh muka itu, nah, itu akan hilang atau sirna amarah tersebut, gitu nggih. Selanjutnya di sini juga membersihkan kedua tangan. Diharapkan agar kedua tangan terbebas dari memukul, melempar, menampar, membanting sesuatu karena amarah tersebut. Nah, yang selanjutnya mengusap sebagian kepala. Tujuannya supaya kepala terjaga untuk berpikir jernih dan rileks. Nah, jadi timbulnya marah itu berasal dari merasa banyak beban pikir. Beban pikiran dapat dikurangi dengan mengusap sebagian kepala saat wudu. Jadi nanti ketika diusap membasuh kepala itu kita akan bisa berpikir secara jernih. Oh, marah-marah itu tidak boleh. Marah-marah itu hanya sifat yang
timbul karena syaiton, seperti itu nggih. Jadi bisa rileks dan berpikir jernih. Selanjutnya membasuh kaki sampai mata kaki. Harapannya kaki tidak terjerumus pada kemarahan ketika melangkah. Kaki melangkah hanya untuk berbuat kebaikan terhadap seseorang. Jadi gitu nggih, itu tadi harapan ketika berwudu. Tadi tata cara berwudu dalam menghapus dosa. Itu tadi berniat, itu harapannya seperti itu. Kemudian membersihkan kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Nah, air untuk berwudu tidak sekedar benda mati loh anak-anakku semuanya. Air dapat menyimpan kekuatan dan daya penyembuh. Islam adalah agama yang paling melekat dengan air. Salat wajib 5 kali sehari didahului dengan wudu. Nah, wudu perlu dengan air. Bahkan orang yang meninggal pun juga perlu air untuk memandikan. Nah, maka kita perlu air untuk mencukupi kehidupan segala kehidupan kita. Itu nggih. Itu adalah tadi nggih tata cara berwudu untuk menghapus dosa kita, entah dosa marah, kemudian dosa kecil kita menjahili teman. Ketika menjahili teman, wah saya salah, nah, langsung seketika kita meminta maaf nggih, kemudian lanjut kita mengambil air wudu agar kita terhindar dari godaan setan tersebut kan anakku semuanya. Nah, di sini yuk yang belum mengirimkan praktek wudu dikirimkan nggih. Semangat untuk anak-anakku semuanya, semangat belajar. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.